Saatnya Anda ikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, bekerja sama dengan Radio Pas FM Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Selamat sore mitra Pas. Amel hadir kali ini di program Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Pati Mitra Pas ya. Dan di sore hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membaca nilai gizi pada makanan. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sore hari ini ada Mbak Fitri Sri Murwani dari Puskesmas Gabu 1. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Fitri. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan juga ada Mbak Mia Lucia Agustin dari Puskesmas Gembong. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Mia. Waalaikumsalam Mbak, selamat sore. Saya juga ya. Jauh-jauh ini ya dari Gembong dan juga dari Gabus ya, lumayan ya. Lancar tapi perjalanannya ya Mbak ya. Alhamdulillah. Oke, dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di sore hari ini, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877. Nah, ini kita akan menyimak Mitra Pas. Kalau biasanya kita hanya beli produk-produk yang kita butuhkan, yang kita lihat biasanya harganya saja. Nah, bagaimana untuk cara membaca nilai gizinya ini Mbak? Monggo. Ya, langsung aja ya Mbak. Teman-teman di sini pasti sudah nggak asing lagi ya dengan makanan atau minuman kemasan yang biasa kita beli di supermarket, warung atau pasar. Tapi banyak konsumen di sini yang masih mengabaikan label informasi nilai gizi yang biasanya terdapat di belakang kemasan produk tersebut. Padahal nilai gizi di sini tuh penting banget ya. Kita bisa tahu kandungan gizi apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. Jangan sampai kita udah beli mahal-mahal karena klaim tinggi serat, rendah lemak, rendah natrium. Akan tetapi pada kenyataannya pas kita lihat kandungan gizinya sama aja nih dengan produk yang harganya di bawah itu gitu. Tapi alhamdulillahnya juga banyak masyarakat yang sudah sadar ya, sudah kritis terhadap kandungan nilai gizi tersebut. Dia tidak hanya membeli tapi juga memperhatikan kandungan apa saja yang dia butuhkan untuk dia butuhkan untuk asupan dia sehari-hari seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah cara membacanya itu udah benar atau belum. Interpretasinya udah benar atau belum, karena kan di situ label kandungan gizinya itu kan takaran persajinya itu nggak hanya satu kali ya, kadang ada 1-4 kali sajian seperti itu. Nah, dalam kandungan gizi tersebut ada 3 poin utama yang perlu kita ketahui ya, kita jadikan perhatian lah. Yang pertama yaitu takaran saji, yang kedua kandungan gizi, dan yang ketiga adalah persentase AKG. Nah, untuk takaran saji sendiri kita langsung praktekkan saja ya Mbak cara membacanya. Mbak Fitri? Oh iya, perlu kita ketahui umumnya informasi nilai gizi ini berdasarkan 1 kali penyajian. Nah, jika kita mengkonsumsi produk tersebut lebih dari 1 kali penyajian, maka kontribusi asupan zat gizinya dan semua nutrisinya dalam produk itu akan kita konsumsi lebih tinggi. Nah, pentingnya membaca informasi nilai gizi dalam makanan itu ada 3 poin dalam informasi nilai gizi pada makanan. Yang pertama yaitu takaran saji. Apa itu takaran saji? Takaran saji ini menggambarkan seberapa banyak yang biasa dikonsumsi makanan dalam sehari. Kemudian dinyatakan dalam ukuran rumah tangga, misalnya gelas, kemudian botol, kemudian cup, kemudian saset. Nah, ini bisa dilihat di snack makanan paling atas. Nah, ini saya membawa snack, di atasnya itu ada takaran sajinya yaitu 1 kotak. Nah, ini 1 kotak berupa susu. Ini
satu kotaknya 200 ml. Nah, itu takaran sajinya. Kemudian yang kedua yaitu kandungan gizi. Gizi di sini ada 3 kriteria juga. Kriteria yang pertama itu nilai gizi yang wajib dicantumkan. Nah, nilai gizi yang wajib dicantumkan pada informasi nilai gizi yaitu jumlah sajian per kemasan, kemudian total energinya berapa, kemudian total lemaknya berapa, protein berapa, kemudian karbohidrat total, kemudian natriumnya, dan angka kecukupan gizi. Nah, kemudian yang kedua itu nilai gizi yang wajib dicantumkan dengan syarat tertentu. Contohnya energi dari lemak, di sini tertulis berapa kilokalori, kemudian lemak trans, kolesterol, serat pangan, kemudian vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi, dan gula. Nah, yang ketiga, nilai gizi yang dicantumkan secara sukarela. Ini contohnya lemak jenuh, kemudian vitamin lainnya, dan mineral lain. Nah, ini saya membawa contoh snack berupa biskuit. Nah, di dalam label informasi nilai gizi ini tertera takaran saji snack itu 29 gram. Ini 3 keping sandwich, biskuit sandwich. Nah, dalam satu kemasan ini total sajiannya sebanyak 4 sajian dalam satu kemasan. Nah, jumlah sajian kemasan tadi kan 29 gram atau 3 keping. Nah, ini dikonsumsi untuk 1 kali saji, buat 1 kali makan. Sedangkan di sini satu bungkus ini ada 4 sajian per kemasan. Jadi kita kalau mau konsumsi dalam jumlah, kita nggak membaca takaran sajinya berapa. Nah, di sini kadang kita konsumsi setengahnya ataupun dihabiskan setengahnya. Nah, itu nilai gizinya juga kita lihat kalorinya di sini. Kalorinya satu sajian itu 150 kilokalori. Nah, kalau kita kadang menghabiskan satu bungkus, nah itu sudah kalorinya berapa sendiri, 150 dikalikan 4, jadinya 600 kilokalori. Berlebih ya? Ya, tentunya ini berlebih, dan padahal untuk snack itu anjurannya 150 sampai 300 kilokalori. Nah, tentunya 600 kalori kita tidak tahu. Nah, tidak membaca takaran sajinya tadi, 600 kalori itu setara dengan 1 piring makan penuh. Ada nasi, kemudian lauk hewaninya, diolah baik bersantan maupun digoreng, kemudian lauk nabatinya, sayuran, dan buah-buahan. Nah, belum lagi di sini juga tertera lemaknya di sini di snack saya yang saya bawa ini 8 gram. Nah, 8 gram ini persen AKG-nya ini 11%. Nah, ini baru 1 kali sajian. Artinya lemak 11 gram ini sudah memenuhi kebutuhan AKG-nya tadi, sudah memenuhi 11 gram. Nah, ini baru sekali makan, misalkan 1 kemasan habis. Nah, ini sudah lemaknya 11% dikalikan 4, 44% sendiri. Tentunya ini tinggi. Nah, padahal dalam sehari kita tidak hanya makan snack camilan ini saja, kita masih makan pagi, kemudian makan siang, makan malam, belum lagi camilan lain atau minuman manis. Nah, tentunya jumlah energinya ini yang dalam sehari cukup tinggi. Nah, kalau berlangsung lama terus menerus, ini bisa menimbulkan masalah kesehatan, yaitu kelebihan berat badan dalam jangka waktu yang lama. Nah, kelebihan berat badan, obesitas, nah ini juga memicu masalah kesehatan lainnya seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit degeneratif lainnya. Begitu. Kemudian sebenarnya dalam kemasan makanan itu sudah banyak mencantumkan informasi nilai gizinya. Nah, ada yang bentuknya monokrom, itu terletak pada snack makanan ringan. Nah, itu biasanya di depan kemasannya sudah terlihat jelas energi, kemudian protein, kemudian lemak, kemudian vitamin dan mineralnya. Kemudian untuk makanan itu juga ada
yang mencantumkan dari produknya itu logo lebih sehat, yaitu centang warna hijau. Nah, itu biasanya terdapat pada produk olahan seperti susu ataupun sari buah. Nah, produk ini sudah memenuhi kriteria buat jadi pilihan produk yang lebih sehat di antara produk sejenisnya dengan kandungan berdasarkan kandungan gula, garam, lemaknya. Jika dikonsumsi ini dalam jumlah yang wajar. Nah, selain takaran saji dan kandungan gizi, yang ketiga adalah persen angka kecukupan gizi atau AKG. Nah, biasanya ini dihitung dari kebutuhan energi 2150 kilokalori yang tertera di kemasan. Nah, itu kebutuhan orang dewasa. Kemudian yang perlu diperhatikan, persen AKG di sini bagiannya kan ada yang 5%, 10%, 16%. Nah, AKG masuk 5% atau kurang itu masuk dalam kategori rendah, sedangkan AKG lebih dari 20% atau lebih itu masuk dalam kategori yang tinggi. Nah, kita lihat di sini saya bawa 1 kotak susu. Nah, ini AKG-nya dari karbohidrat totalnya yaitu 24 gram, 7%. Nah, ini termasuk sedang. Kemudian kita lihat snack yang kedua, snack makanan, biskuit tadi. Ini biskuit gandum, lemaknya 26% AKG. Tentunya ini termasuk AKG-nya termasuk kategori tinggi tadi yang lemaknya. Begitu. Nah, perlu diingat ini panduan gizi seimbang. Ini termasuk gula, karbohidrat, kemudian garam, natrium atau sodium dan lemak merupakan makanan yang harus dibatasi konsumsinya. Jadi saat membeli makanan kemasan sebaiknya memilih makanan atau minuman yang kandungan gula, natrium, lemak kurang dari 20% dianjurkannya. Dan semakin rendah semakin baik. Kemudian untuk kandungan serat, vitamin, mineral semakin banyak itu semakin baik pada kemasan makanan. Menarik sekali Mitra Pas ya. Jadi kita harus lebih aware ya untuk membaca nilai-nilai gizi yang ada di kemasan atau di label makanan tersebut ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi Mitra Pas terkait dengan tema kita di sore hari ini, bagaimana cara untuk membaca nilai gizi pada makanan. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda juga bisa komentar di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Pati Mitra Pas. Dan di sore hari ini kita masih membahas satu tema terkait dengan bagaimana cara membaca nilai gizi pada makanan. Bersama dengan narasumber Mbak Fitri Sri Murwani dari Puskesmas Gabu 1 dan juga Mbak Mia Lucia Agustin dari Puskesmas Gembong Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa langsung komentar di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tadi sudah dijelaskan Mitra Pas bagaimana cara kita membaca kandungan yang ada di label makanan dan juga minuman ya, sekaligus praktek ya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Mbak, monggo.
Nah, untuk selanjutnya, untuk makanan yang nggak ada label kemasannya ya Mbak, misalnya nasi, kentang, gitu-gitu, kita bisa siasati dengan menggunakan bahan penukar dengan satuan URT. Nah, bahan penukar sendiri adalah daftar bahan makanan yang mempunyai kesamaan dalam hal kandungan energi, protein, karbohidrat, dan lemak. Jadi, dalam setiap bahan ini bisa ditukar satu sama lain dengan berat yang disesuaikan. Nah, bahan penukar ini ada 7 golongan nih. Yang pertama yaitu dari sumber karbohidrat, yang kedua dari sumber protein hewani, ketiga dari sumber protein nabati, keempat dari sayuran, kelima dari buah, dan keenam dari susu, serta yang ketujuh dari minyak. Sebagai contoh nih, dari 100 gram nasi yaitu sekitar 7 sendok makan ya URT-nya. URT sendiri udah pada tahu belum ya kira-kira? Belum tahu ini URT itu URT apa? itu singkatan dari ukuran rumah tangga, yaitu ukuran yang biasa atau lazim digunakan dalam ukuran rumah tangga nih. Misal kita nggak punya timbangan ya Mbak, itu bisa kita pakai sendok makan yang seperti itu disebut dengan ukuran rumah tangga. Nah, misal contohnya nasi nih, tadi 100 gram nasi ya, itu sekitar 7 sendok makan, mengandung 175 kilokalori, kemudian 4 gram protein serta 40 gram karbohidrat, yaitu setara dengan roti tawar nih 4 lembar 80 gram. Kemudian saya ambilkan contoh lagi, yaitu tempe 1 potong sedang dengan berat 50 gram itu mengandung 80 kilokalori, 6 gram protein, 3 gram lemak, dan 8 gram karbohidrat. Itu setara dengan tahu 1 potong besar yaitu seberat 100 gram. Nah, di mana kita bisa mendapatkan panduan daftar makanan ini? Kita bisa dapatkan di fasilitas kesehatan terdekat, yaitu di konseling gizi ya, biasanya di puskesmas ataupun di rumah sakit. Seperti itu. Jadi dengan kita tahu nilai gizi dengan membaca kandungan gizi pada makanan, kita bisa atur nih seberapa besar gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Hal ini berguna banget untuk orang-orang yang sedang menjalankan diet khusus seperti penderita hipertensi yang harus mengontrol kandungan natrium dari makanan yang dimakan, terus kemudian kandungan gula untuk penyakit diabetes seperti itu. Oleh karena itu, sebaiknya kita lebih bijak ya dalam memilih makanan atau minuman. Jangan lupa perhatikan juga tanggal kadaluarsanya, kemudian penampakan fisiknya, dan jangan cuma rasa enaknya aja ya. Tapi kesehatannya nih belum tentu terjamin. Seperti itu. Kemudian sebaik-baiknya makanan, tapi tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik, itu juga ada yang kurang ya kesannya. Nah, aktivitas fisik bisa kita lakukan dalam satu hari, yaitu 30 menit dalam satu hari. Nah, pada intinya yang bisa kita kita tarik benang merahnya. Yang pertama yaitu lihat takaran sajinya, karena bisa jadi dalam satu makanan kemasan bisa lebih dari 1 takaran saji. Kemudian perhatikan juga besaran kalori persajiannya, dan lihat kandungan serta persen AKG dari GGL ya Mbak Fitri ya. GGL tuh dari gula, garam, dan lemak yang perlu kita perhatikan penggunaannya. Semakin sedikit semakin baik. Kemudian kita perhatikan juga dari kandungan serat, vitamin, dan mineralnya. Ini kebalikan dari GGL. Kalau kandungan serat, vitamin, dan mineral tuh semakin banyak semakin baik. Seperti itu. Mbak Fitri mau menambahkan mungkin? Oh iya, ini terkait germas. Konsumsi gula, garam, dan lemak. Nah, anjurannya G4, G1, dan L5. Maksudnya konsumsi gula per orang per hari ini 4 sendok makan setara dengan 50 gram. Nah, ini sudah memenuhi 10% kebutuhan gizi dalam sehari. Sehari gula hanya 4 sendok makan saja ya? 4 sendok makan. Dianjurkannya seperti itu, tidak melebihi 4 sendok makan. Nah, ini setara dengan 200 kilokalori. Kemudian yang kedua yaitu garam. Nah, untuk garam itu cukup 1 sendok teh dalam sehari atau 5 gram. Nah, ini setara dengan 2000 mg natrium. Nah, kemudian yang ketiga L-nya 5L. Nah, 5L itu lemaknya cukup 5 sendok makan per hari per orang. Nah, ini cara menghitungnya dari makanan yang digoreng.
makanan yang digoreng itu dalam sehari sejumlahnya berapa. Misalkan pagi ada lauk yang digoreng, telur dadar. Nah, itu sudah satu porsi lemak sendiri, satu porsi minyaknya sendiri, atau 1 sendok makan. Nah, jadi tidak lebih dari 5 makanan yang digoreng dalam sehari, baik lauknya maupun camilannya. Nah, ini setara dengan 67 gram. Nah, lemak ini sudah memenuhi kebutuhan gizi 20-25% dari total energi sehari. Nah, ini setara dengan 702 kilokalori. Begitu. Itu ya. Jadi harus waspada lagi untuk gulanya itu tadi 4 sendok makan per harinya. Selanjutnya untuk garamnya ini 1 sendok teh ya. Iya, 1 sendok teh. Kecil sekali ukurannya ya. Ada juga untuk lemak ini 5 sendok makan. Nah, ini kalau lemak kayaknya harga minyak goreng mahal ini. Iya, ini. Bisa ya. Oke, dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sudah ada yang gabung, ini dari Ibu Nurul. Apakah kandungan nutrisi pada makanan produk kemasan atau instan ini dapat memenuhi kebutuhan gizi dan juga energi kita setiap harinya? Oke, sabar dulu ya. Kita jeda dulu. Untuk Anda juga masih kami tunggu Mitra Pas yang ingin bergabung sampai tuntas jam 5 sore nanti ya. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Masih di Ruang Gizi Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Dan sore hari ini kita masih membahas mengenai bagaimana cara membaca nilai gizi pada makanan Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, bisa SMS ataupun WA di 085277 999101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda tadi sudah ada yang gabung, ada Ibu Nurul. Apakah kandungan nutrisi pada makanan produk kemasan atau instan ini dapat memenuhi kebutuhan gizi dan juga energi kita setiap hari ini, Mbak? Monggo. Oke, terima kasih Mbak Nurul udah gabung di Ruang Gizi. Untuk pertanyaannya, makanan kemasan tuh bisa nggak sih menuhin kebutuhan kita setiap hari? Kalau sekedar menuhin kebutuhan sih bisa-bisa aja ya. Tapi balik lagi, kita nggak menganjurkan untuk setiap hari kita makan kemasan, karena real food tuh lebih kayak manfaat ya. Makanan segar, real food atau makan segar tuh memang selalu dianjurkan, karena kalau makanan kemasan kan pasti ada bahan pengawet atau bahan-bahan lainnya seperti natrium, gula, dan lain-lain yang mungkin kalau kita makan secara terus-menerus akan terakumulasi dalam jangka waktu lama, akan menimbulkan berbagai penyakit ya, kerugian seperti itu. Jadi untuk pemilihan, kalau sekadar memenuhi kebutuhan energi memang bisa, tapi kita harus balik lagi bagaimana cara memenuhi kebutuhan itu dengan makanan yang lebih sehat. Kalau ada pilihan, kenapa kita nggak pilih dari makanan yang segar gitu. Kalau instan mungkin memburu praktisnya saja seperti iya. itu ya. Kalau untuk beberapa kali sih memang boleh-boleh aja. Untuk apa? Waktu Selingan. Betul sekali. Pengen gitu ya. Tapi kalau untuk terus-menerus sih lebih baik jangan gitu. Oke, tadi ya Mbak atau Ibu Nurul yang sudah gabung, mungkin bisa lah seminggu berapa kali untuk makan instannya ya. Ya, Oke, mungkin mau menambahkan Mbak Fitri, monggo.
kita lihat lagi tadi kalau makanan kemasan kita juga lihat anjuran konsumsi gula, garam dan lemak, apalagi garam natriumnya, sodiumnya berapa. Yang dianjurkan tadi dalam sehari 2000 miligram itu saja. Dilihat dari gula, garam, lemaknya tadi. Oke, jadi harus lihat lagi kandungan nutrisi atau kandungan gizinya seperti apa gitu ya, agar tidak berlebih atau tidak kurang seperti itu. Oke, itu tadi Mbak Nurul, terima kasih sudah gabung. Sudah ada lagi yang bertanya, kali ini ada dari Sido Mukti. Ini Waalaikumsalam dari Sido Mukti. Apakah makan nasi panas-panas ini bisa berpengaruh bagi penderita diabetes? Katanya banyak karbohidratnya gitu ya. Oke, terima kasih untuk 633 yang sudah gabung juga yang ada di Sido Mukti. Nanti akan kita bahas lagi setelah jeda. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung juga masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa komentar di live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Masih di Ruang Gizi Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Pati. Dan di sore hari ini kita masih membahas mengenai bagaimana cara membaca nilai gizi pada makanan dengan narasumber ada Mbak Fitri Sri Murwani, ahli gizi dari Puskesmas Gabus 1, dan Mbak Mia Lucy Agustin, ahli gizi Puskesmas Gembong. Untuk Anda yang ingin bertanya masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda tadi sudah ada yang gabung. Ada dari 633 dari Sido Mukti. Ini bertanya terkait dengan nasi. Apakah makan nasi panas ini bisa berpengaruh untuk penderita diabetes karena katanya banyak karbohidratnya? Ini seperti apa? Benar apa enggak ini Mbak? Monggo. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Apakah nasi yang panas bisa berpengaruh konsumsinya pada penderita diabetes? Nah, hal ini sebenarnya termasuk mitos menurut saya, karena zat gizi pada nasi dalam kondisi panas maupun dingin itu adalah sama kandungannya, baik dari energinya, kemudian proteinnya, karbohidratnya. Nah, ini sama. Mungkin untuk penderita diabetes ini jumlahnya saja yang perlu diatur, jumlah porsinya seberapa, kemudian jenisnya. Nah, jenisnya ini untuk penderita diabetes pilihlah yang indeks glikemiknya rendah. Nah, itu setara nilainya antara 1 sampai 50 atau kurang dari 50 indeks glikemiknya. Nah, ini seperti ada pada buah, sayur, kemudian gandum seperti itu, kacang-kacangan ataupun produk olahan susu yang rendah lemak. Mungkin pengganti karbohidrat lainnya bisa dari gandum maupun dari ini kentang maupun dari ubi yang lain gitu. Ataupun nasi hanya saja porsinya. Bisa dikonsultasikan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat terkait pola makan. Itu ya. Jadi intinya nasi panas ataupun dingin ini kadar
gulanya ini sama Iya, ya. sama. Tidak berbeda kan, kita sering dengar kalau nasi panas itu kadar gulanya tinggi dan nanti setelah dingin turun seperti itu ya. Nasi Iya, sama. nasi dingin tuh kan dari nasi panas yang didinginkan, jadi Iya. nggak ada bedanya. Nggak ada. Itu ya, Gitu. jadi itu mungkin untuk diabetes porsinya Iya, ya, porsinya. dibedakan. Kemudian jenis karbohidratnya seperti apa gitu. Jenis karbohidratnya bisa diganti Iya. selain nasi gitu ya mungkin ya. Itu dia. Porsinya aja. Karena memang makanan pokok kita itu nasi. Nasi. Kalau belum makan nasi belum makan. Belum makan. Iya, mungkin porsinya aja. Iya, itu tadi 633, terima kasih. Ada juga yang sudah gabung kali ini dari Mbak Ika. Apa yang terjadi ini bila terus-menerus mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan ini? Tadi juga sudah terkait dengan makanan kemasan sempat disinggung juga ya Mbak ya. Moga Mbak, ini bagaimana nih kalau kita terus-menerus makan makanan kemasan ini Mbak? Alasan kita makan makanan kemasan tuh paling karena praktis ya, cepat, praktis. Tapi dibalik kepraktisannya itu efek sampingnya juga tidak bisa dikesampingkan. Efek sampingnya kalau jangka panjang juga akan menimbulkan kerugian-kerugian karena makanan yang dikemas itu kan mesti melalui pengolahan ya, melalui pengolahan, penambahan bahan tambahan pangan kayak pengawet, pemanis kayak gitu. Itu nanti kalau lama-lama jangka panjang lah intinya itu akan menimbulkan yang sering kita sebut dengan penyakit tidak menular atau PTM. PTM tuh bisa berupa hipertensi, diabetes, terus aterosklerosis karena kadar lemak dalam darah tuh tinggi. Seperti itu. Ya intinya akan menimbulkan masalah yang lain lah, masalah penyakit yang lain. Kalau berlebihan kan di mana-mana tuh nggak baik ya. Seperti Iya, itu. mungkin sekarang tidak terasa tapi nanti gitu ya, jangkanya Iya, panjang jangkanya gitu ya. panjang. Nggak kelihatan sekarang tapi nanti kalau udah tua baru kerasa itu. Itu Mbak Ika mungkin bisa dibatasi lagi untuk makan dan juga minum yang kemasan. Oke, karena memang waktu kita terbatas ini Mbak, mungkin kesimpulan di sore hari ini terkait dengan tema kita, bagaimana cara membaca nilai gizi pada makanan. Monggo. Oke, untuk yang pertama untuk makanan kemasan ya, jangan lupa kepoin nih label kemasan informasi nilai gizi untuk memilih zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Lihat juga takaran sajinya serta perhatikan besaran energi dan lihat persentase AKG-nya seperti itu. Monggo, Mbak. Masih sama terkait slogan Germas tadi, konsumsi gula G4 sama garam G1 dan lemak. Jadi anjurannya 4 sendok makan per hari untuk gula, itu tidak lebih. Kemudian garamnya juga 1 sendok teh, dianjurkan untuk tidak melebihi itu. Kemudian lemak ini 5 porsi aja atau 5 sendok makan gitu, setara dengan bahan makanan yang digoreng. Mbak mau nambahin lagi Iya, nih, ada tagline sebutnya klik, yaitu singkatan dari cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya, kemudian cek kadaluarsanya. Oke, itu dia Mitra Pas. Semoga kita lebih bijak lagi dalam memilih makanan yang akan kita konsumsi dan juga minuman ya. Kita sebagai orang awam harus bisa membaca juga untuk nilai-nilai yang ada di label kemasan itu Mitra Pas ya. Dan Mitra Pas, demikian tadi dialog Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Pati. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir di sore hari ini, ada Mbak Fitri dan Mbak Mia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Terima Iya. kasih Mbak Amel. Oke, terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.